Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel kami. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita menarik yang penuh makna dan inspirasi, yang bisa mengajarkan kita banyak hal tentang kehidupan. Pada video kali ini, kami akan berbagi sebuah kisah fiktif yang mengandung banyak hikmah. Cerita ini mungkin terdengar seperti nyata, namun tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran dan refleksi bagi kita semua. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Nadia berdiri di tengah perempatan jalan yang padat. Senyumnya mengembang saat kamera mulai merekam. Ia melirik ke kanan dan kiri, memastikan lampu merah masih menyala. Musik dari ponselnya menggema di udara. Dengan percaya diri, ia mulai menggerakkan tubuhnya mengikuti irama. Beberapa pengendara memperhatikan dengan tatapan heran. Beberapa bahkan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Lalu lintas yang seharusnya mengalir lancar mulai tersendat. Namun, Nadia tidak peduli. Baginya, ini hanya tantangan kecil yang akan membuatnya viral. Mobil-mobil di belakangnya mulai membunyikan klakson. Seorang pengendara motor berseru, "Hei, minggir, ini jalan umum." Namun Nadia tetap asyik berjoget. Detik-detik berlalu, dan lampu hijau menyala. Saat itu juga, seorang pria turun dari mobilnya. Wajahnya tampak geram. "Apa-apaan ini? Kau menghambat jalan," bentaknya. Nadia terkesiap. Buru-buru menyingkir ke tepi jalan. Kamera masih merekam. Temannya yang ikut dalam aksi ini tertawa kecil, lalu segera mengunggah video ke media sosial. Beberapa jam kemudian, video itu menyebar dengan cepat. Kolom komentar dibanjiri berbagai reaksi. "Astaga, demi konten sampai begini. Ini kan membahayakan pengguna jalan." Namun, ada satu komentar yang membuat jantung Nadia berdegup lebih kencang. "Istri polisi kok begini? Malu-maluin." Nadia terpaku. Ia menatap layar ponselnya dengan mata melebar. Bagaimana orang-orang bisa tahu bahwa ia istri seorang polisi? Tanpa ia sadari, badai besar baru saja dimulai. Bramanto baru saja tiba di kantor saat seorang rekan menepuk bahunya. "Bro, lo udah lihat video istri lo?" tanyanya dengan nada canggung. Bramanto mengernyit. "Video apa?" Rekannya menyerahkan ponsel. Bramanto menatap layar dengan ekspresi datar. Namun, semakin lama ia menonton, matanya membulat. Di sana, Nadia, istrinya, tengah berjoget di tengah zebra cross, dengan mobil-mobil menunggu dan klakson bersahutan. Komentar-komentar bertebaran, mayoritas berisi kecaman. Darahnya mendidih. Sebelum ia sempat mengambil ponsel untuk menelepon Nadia, panggilan lain datang lebih dulu. "Kapolres." Tanpa membuang waktu, ia melangkah menuju ruang pimpinan. Di dalam, beberapa petinggi kepolisian sudah menunggunya dengan wajah tegang. "Bramanto," suara Kapolres terdengar dalam. "Kau tahu mengapa kau dipanggil?" Bramanto mengangguk. "Kami menerima banyak laporan mengenai video itu. Istrimu melanggar aturan lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Sebagai anggota kepolisian, seharusnya kau bisa mendidiknya lebih baik," lanjut Kapolres. Keringat dingin membasahi punggung Bramanto. "Saya tidak tahu, Pak. Saya baru melihat videonya barusan." Tapi publik sudah tahu, dan mereka menuntut tindakan. "Demi menjaga citra kepolisian, kami memutuskan untuk memberi sanksi kepadamu." Jantung Bramanto berdetak kencang. "Kau akan diskor selama 2 bulan. Bibir Bramanto terbuka, tapi tak ada kata yang keluar. Ia tak percaya. Semua terjadi begitu cepat. Hanya karena satu video, karirnya dipertaruhkan. Di luar ruangan, wartawan sudah menunggu. Blitz kamera menyala saat ia melangkah keluar dengan wajah tegang. Pertanyaan bertubi-tubi menghantamnya. "Pak Bramanto, bagaimana tanggapan Anda? Apakah benar Anda diskors karena ulah istri?" Bramanto menghela napas, memilih diam. Saat itu juga, ia tahu
hidupnya tak akan pernah sama lagi. Di rumah, Nadia menunggu dengan gelisah. Ponselnya terus berdering. Notifikasi membanjiri layar. Saat pintu terbuka, ia mendongak, melihat suaminya berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh amarah. "Nadia," suaranya berat, nyaris bergetar. "Apa yang sudah kau lakukan?" Nadia menelan ludah. Tangannya bergetar saat meletakkan ponsel di meja. Wajah suaminya yang gelap dan tatapan tajamnya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. "Bram, aku. Apa yang kau pikirkan?" Suara Bramanto menggelegar di ruangan. "Joget di zebra cross. Di jalan umum. Dan sekarang aku yang kena skors." Nadia berdiri, mencoba mendekat. Tapi Bramanto mengangkat tangannya, menahan langkahnya. "Kau tahu betapa sulitnya aku bekerja menjaga nama baik institusi. Dan kau malah merusaknya dalam hitungan detik." Air mata Nadia menggenang. "Aku tidak tahu ini akan jadi sebesar ini. Aku hanya ikut tren. Bram, aku tidak bermaksud ikut tren." Bramanto tertawa pendek, tapi tanpa kebahagiaan. "Sekarang aku kehilangan pekerjaanku untuk sementara. Wartawan mengikutiku kemana-mana. Apa kau tahu betapa malunya aku?" Nadia terisak. "Aku minta maaf. Aku akan hapus videonya. Sudah terlambat." Bramanto menyela. Suaranya penuh emosi. "Video itu sudah menyebar kemana-mana. Sekarang, aku dicap sebagai polisi yang tak bisa mengendalikan istrinya." "Hening." Nadia meremas jemarinya, mencoba mengatur napasnya yang tersengal. "Aku benar-benar tidak menyangka ini akan berdampak sejauh ini." Bramanto memejamkan mata, mengembuskan napas kasar. "Kau pikir hidup ini hanya tentang viral? Tentang berapa banyak likes dan komentar yang kau dapat? Kau tak sadar kalau semua ini bisa menghancurkan kita." Nadia menggigit bibirnya, menahan tangis. "Aku akan bertanggung jawab. Aku akan bicara di media. Aku akan." "Tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang." Bramanto memotong dingin. "Orang-orang sudah menghakimi. Dan aku harus menanggung akibatnya." Nadia ingin berkata sesuatu, tapi Bramanto sudah berjalan ke kamar, membanting pintu di belakangnya. Di luar rumah, beberapa wartawan mulai berdatangan, menunggu di depan pagar, siap melontarkan pertanyaan tajam. Nadia menatap layar ponselnya yang masih terus bergetar dengan notifikasi tak henti-henti. Baru kali ini ia benar-benar merasa ketakutan. Pagi itu, Nadia terbangun dengan kepala yang berat. Ponselnya masih penuh dengan notifikasi. Ada ratusan pesan di grup keluarga, teman-teman lama, bahkan orang asing yang memenuhi inboxnya dengan cercaan. "Istri polisi kok kelakuannya begini? Sudah enak jadi istri aparat, masih cari sensasi. Kasihan suaminya, malu seumur hidup." Tangannya gemetar saat membaca komentar-komentar itu. Beberapa media bahkan mulai menggali latar belakangnya, mencari hal-hal lain untuk dijadikan bahan berita. Di luar, Bramanto sudah duduk di meja makan, wajahnya dingin tanpa ekspresi. Ia tidak mengatakan apapun sejak semalam. Nadia mendekat, suaranya pelan, ragu-ragu. "Bram, aku ingin minta maaf lagi." Bramanto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kopi hitam di depannya. Setelah beberapa detik, ia menghela napas. "Permintaan maaf tidak akan mengubah apapun, Nadia. Tapi aku bisa menjelaskan. Aku bisa buat klarifikasi." "Klarifikasi?" Bramanto mendengus. "Kau pikir itu akan membuat semua orang diam? Mereka akan semakin menggali kesalahanmu. Semakin kau bicara, semakin buruk jadinya." Nadia terdiam. Tiba-tiba, suara ketukan keras terdengar dari luar. "Pak Bramanto, kami dari media ingin meminta tanggapan terkait skors Anda." "Bu Nadia, apakah Anda menyesal telah membuat video itu?" Bramanto berdiri, wajahnya merah padam. Ia berjalan ke pintu, tetapi Nadia buru-buru menahannya. "Jangan, Bram, jangan hadapi mereka." Bramanto mengepalkan tangan. "Kalau aku diam,
Mereka tidak akan pergi. Belum sempat ia membuka pintu, ponselnya berdering. Ia melihat nama yang tertera di layar dan wajahnya semakin mengeras. Kapolres, gumamnya. Nadia menahan napas. Bramanto mengangkat panggilan itu. Siap, Pak. Suara dari seberang terdengar jelas. Meskipun tak sepenuhnya bisa didengar Nadia, tapi ekspresi suaminya cukup untuk membuatnya tahu bahwa ini berita buruk. Bramanto menutup panggilan dengan tatapan kosong. Aku harus ke kantor. Ada kemungkinan skors ini akan diperpanjang. Dunia Nadia terasa berputar. Tidak mungkin. Bramanto tidak menjawab. Ia hanya mengambil kunci mobil dan berjalan keluar, melewati gerombolan wartawan yang terus menghujani dengan pertanyaan. Nadia menatap punggung suaminya yang menjauh. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa besar kerusakan yang telah ia timbulkan. Nadia duduk di ruang tamu dengan tatapan kosong. Suara wartawan di luar rumah masih terdengar, tetapi pikirannya telah penuh dengan ketakutan yang lebih besar. Bagaimana jika Bram benar-benar kehilangan pekerjaannya? Bagaimana jika ini semua tidak bisa diperbaiki? Ia menatap layar ponselnya yang kini penuh dengan panggilan tak terjawab dari keluarga. Ia tahu apa yang akan mereka katakan. Ibunya pasti akan menangis. Ayahnya akan marah besar. Nadia menggigit bibirnya, lalu menggeser jari ke kontak suaminya. Ia mencoba menelepon, tapi tidak diangkat. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik berlalu seperti siksaan. Ketika akhirnya pintu rumah terbuka, Nadia langsung berdiri. Bramanto melangkah masuk dengan wajah yang lebih kusut dari sebelumnya. Bram, bagaimana hasilnya? Suaranya hampir bergetar. Bramanto menutup pintu perlahan. Skorsku diperpanjang jadi 6 bulan. Nadia menutup mulutnya. Matanya membesar. 6 bulan. Bramanto tidak menatapnya. Ia berjalan ke sofa dan duduk dengan tatapan kosong. Itu belum yang terburuk. Mereka bilang aku beruntung tidak langsung dipecat. Jantung Nadia berdegup kencang. Bram, aku benar-benar minta maaf. Bramanto menundukkan kepala. Tangannya mengusap wajahnya yang lelah. Permintaan maafmu tidak akan mengembalikan reputasiku. Air mata mulai menggenang di mata Nadia. Aku bisa bicara dengan Kapolres. Aku bisa. Jangan lakukan apapun lagi, Nadia. Bramanto menyela, suaranya dingin. Semakin kau bicara, semakin besar masalahnya. Nadia jatuh terduduk di lantai. Tubuhnya terasa lemas. Bramanto menghela napas panjang sebelum akhirnya berdiri. Aku butuh waktu sendiri, katanya lirih. Lalu masuk ke kamar dan menutup pintu. Nadia hanya bisa terdiam, membiarkan air matanya jatuh. Di luar, dunia masih membicarakan dirinya. Tapi di dalam rumah ini, dunianya sudah nyaris runtuh. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka bagi Nadia. Rumahnya kini seperti penjara. Setiap kali ia mencoba keluar, selalu ada wartawan yang menunggu dengan mikrofon dan kamera. Bahkan tetangga mulai berbisik-bisik setiap kali melihatnya. Media sosialnya lebih buruk. Komentar kebencian terus berdatangan. Bahkan beberapa pesan masuk berisi ancaman. Jangan keluar rumah. Dasar perusak karir suami. Semoga suamimu meninggalkanmu. Kalau aku jadi dia, aku sudah menceraikanmu. Tangannya gemetar saat membaca komentar-komentar itu. Ia ingin membalas, ingin menjelaskan, tapi Bramanto sudah melarangnya untuk berbicara lebih jauh. Dan suaminya, Bramanto berubah menjadi sosok yang tak lagi ia kenali. Dingin, penuh amarah, dan nyaris tak pernah bicara. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar atau di teras, merokok tanpa henti, tatapan kosong menatap ke kejauhan. Suatu malam, Nadia memberanikan diri untuk berbicara. Bram, kita harus bicara. Bramanto tidak menoleh. Tentang apa? Tentang kita. Suara Nadia bergetar. Tentang bagaimana kita bisa keluar dari ini. Bramanto tertawa pendek, tapi tanpa kebahagiaan. Keluar? Kau pikir ini bisa diperbaiki? Karierku sudah hancur. Harga diriku diinjak-injak.
Semua orang menertawakanku. Nadia menggigit bibirnya. Aku tahu ini salahku. Aku siap melakukan apapun untuk memperbaikinya. Bramanto menatapnya. Matanya penuh kelelahan. Satu-satunya cara memperbaikinya adalah jika waktu bisa diputar kembali. Nadia menahan napas. Lalu, dengan suara yang nyaris tak terdengar, Bramanto berkata, "Aku tidak yakin bisa terus hidup seperti ini, Nat." Dada Nadia terasa sesak. "Bram, kau tidak boleh bicara seperti itu." Bramanto berdiri, mengembuskan napas panjang. "Aku butuh waktu untuk sendiri." Tanpa menunggu jawaban Nadia, ia mengambil jaketnya dan keluar rumah. Nadia menatap pintu yang tertutup. Perasaan takut semakin menggenggam hatinya. Di luar sana, dunia mungkin sedang menertawakannya. Tapi di dalam rumah ini, ia hanya bisa menangisi sesuatu yang terasa semakin hancur. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Nadia duduk sendirian di ruang tamu. Matanya terus menatap layar ponsel yang kosong dari notifikasi Bramanto. Sudah 3 jam sejak suaminya pergi. Tidak ada kabar. Tidak ada pesan. Pikiran buruk mulai menghantuinya. Bagaimana jika Bramanto melakukan sesuatu yang nekat? Dengan tangan gemetar, Nadia mencoba menelepon. Kali, 2 kali, 3 kali. Tidak diangkat. Air matanya mulai mengalir. Ia menyesal. Sangat menyesal. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Suamimu ada di sini. Datang ke kafe di dekat kantor polisi sekarang." Jantung Nadia berdebar. Tanpa berpikir panjang, ia meraih tas dan berlari keluar rumah. Tak peduli jika para wartawan masih berkeliaran di luar. Saat tiba di kafe yang dimaksud, Nadia melihat Bramanto duduk di sudut ruangan. Di depannya ada seorang pria berbadan tegap, mengenakan seragam polisi. Dengan hati-hati, Nadia melangkah mendekat. "Bram." Suaranya hampir tidak keluar. Bramanto mendongak. Matanya merah dan lelah. Ia tidak mengatakan apapun. Pria di depannya menoleh ke Nadia. "Saya Kompol Hendra, atasan Bramanto." Nadia menunduk hormat. "Pak, saya tidak butuh penjelasan," potong Kompol Hendra. "Saya hanya ingin kalian berdua paham bahwa ini bukan hanya tentang skorsing. Ini tentang kehormatan. Tentang tanggung jawab." Nadia menelan ludah. Kompol Hendra melanjutkan. "Bramanto adalah polisi yang baik. Tapi masalah ini sudah merusak reputasinya. Jika situasi terus memburuk, bukan hanya dia yang akan jatuh, tapi juga keluarganya." Nadia mencengkeram ujung bajunya. Saya ingin memperbaiki semuanya." Kompol Hendra menatapnya tajam. Satu-satunya cara untuk memperbaiki sesuatu adalah dengan menerima konsekuensi. Dan dari yang saya lihat, Bramanto sudah mengambil keputusannya. Nadia mengerutkan kening, lalu menoleh ke suaminya. Bramanto mengembuskan napas panjang sebelum akhirnya berbicara. Suaranya berat dan penuh kesedihan. "Aku sudah mengajukan surat pengunduran diri." Dunia Nadia terasa runtuh. "Bram, tidak, kau tidak bisa." "Aku sudah memutuskan, Nadia." Bramanto menatapnya. "Aku tidak bisa bekerja dengan beban ini. Aku tidak bisa menjalani hidup dengan terus dihantui kesalahan yang bukan aku buat." Air mata Nadia mengalir deras. "Aku akan melakukan apa saja agar kau tidak kehilangan pekerjaanmu." Bramanto menatapnya dalam-dalam. "Aku sudah kehilangan sesuatu yang lebih besar dari pekerjaanku, Nadia." Nadia terisak. "Aku mencintaimu, Bram." Bramanto tersenyum kecil, tapi ada luka di balik senyuman itu. "Dan aku mencintaimu. Tapi cinta saja tidak cukup untuk memperbaiki segalanya." Hening. Kompol Hendra menghela napas, lalu berdiri. "Keputusan sudah dibuat. Sekarang kalian harus siap menerima akibatnya." Tanpa menunggu jawaban, ia pergi meninggalkan mereka berdua. Nadia menatap suaminya, berharap ada sedikit harapan yang tersisa.
Tapi Bramanto hanya menatapnya dengan mata yang kini penuh dengan kepastian. Malam itu, Nadia menyadari satu hal. Ia mungkin bisa meminta maaf, bisa menangis, bisa menyesali semua perbuatannya. Tapi tidak semua kesalahan bisa diperbaiki. Dan tidak semua orang bisa tetap tinggal setelah hatinya hancur. Setiap perbuatan yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Dalam kehidupan, terkadang satu kesalahan kecil dapat membawa dampak besar yang tidak terduga. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam bertindak dan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban." Quran Surat Al-Isra 36. Kisah ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata agar kita dapat mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Semoga kita semua selalu diberikan kebijaksanaan dalam bertindak dan terhindar dari kesalahan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.